Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sosok yang saat ini sedang memikirkan dan merindukan kamu. Siapakah dia? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, buat Sagittarius, kita akan shuffle kartunya, cek untuk energi seseorang yang saat ini merindukan dan memikirkan kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke? Kita lihat untuk zodiaknya ya. Di sini ada di Emperor, ada Aries, ada Ten of Wands, ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, ada Three of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, The Magician. Ini semua elemen ada di sini ya. Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, aku akan coba cek ya, baca dari kartu bottom of the deck ada di Mirror. Aku melihat kamu ini mungkin terkoneksi dengan seseorang yang mungkin lebih tua dari kamu. Dan seseorang ini mungkin sangat bijaksana ya. Jadi ada seseorang yang begitu sangat merindukan kamu. Dia mungkin lebih tua dari kamu, dia mungkin yang lebih dewasa dari kamu, dan dia juga lebih bijaksana dari kamu. Tapi seseorang ini, dia tidak mengikuti tren masa kini gitu loh. Ibarat kata itu dia seperti seseorang yang terlahir di zaman masa kuno gitu ya. Arti kata dia itu kayak apa ya, kalau modis sih nggak modis, dia apa adanya. Dan orang ini juga proteknya itu kayak juga cukup kuat ya. Seseorang ini kalau dia sudah mencintai kamu, dia akan melindungi kamu dari segala apapun. Terlihat memang terkesan seseorang ini mungkin sangat membosankan bagi kamu ya. Jika tidak ada kecocokan dengan kamu akan ngerasa bosan dengan orang seperti ini. Karena terlalu memprotek gitu ya. Karena terlalu banyak aturan begitu. Ya ada, jika kita merasa tidak nyaman dengan proteknya dia, arti kata bisa jadi kamu tidak akan berjodoh dengan dia. Bukan dia tipe yang kamu cari. Tapi sebenarnya kalau kita pahami seseorang yang begitu menunjukkan rasa cintanya ke kita, dia tidak akan menutup-nutupi apa yang dirasakan. Arti kata kita bahagia dong. Bahagia. Kita tahu kalau dia tuh sayang sama kita. Kita tahu dia cinta sama kita. Bahkan dia tidak ingin menyakiti kita gitu loh. Kita harus bangga. Sebenarnya ini jika kamu adalah orang yang tepat, orang yang menginginkan orang seperti ini ya. Kebanyakan ya orang yang menginginkan orang seperti ini adalah orang yang kayak udah capek menjalani sebuah percintaan yang terkadang putus nyambung, udah gonta-ganti gitu ya. Dan akhirnya ketemu nih dengan orang seperti ini, mungkin kamu akan ngerasa nih kamu akan dihargai karena selama mungkin kamu pacaran, kamu tidak pernah kayak dijaga, kamu selalu kayak dicuekin aja, kamu mau ngapain ya terserah gitu loh. Nah, justru disinilah orang ini membutuhkan perhatian dan ternyata ya cocok dengan orang seperti ini. Ya terkadang kalau orang yang tidak suka diprotek ya pasti dia merasa bosan gitu loh. Ya, tetapi seseorang ini akan membawa rasa nyaman kepada kamu. Ya, jadi kamu harus pikirkan terlebih dahulu jika ada nih seseorang yang proteknya berlebihan, terus dia itu kayak begitu bucin, begitu ya. Nah, atau bisa dikatakan dia juga posesif. Ya, kamu harus bersyukur kamu memiliki orang yang mungkin kamu tidak akan bertanya-tanya lagi tentang perasaan dia gitu loh. Ya,
Nah, mungkin jika kamu bertemu orang seperti ini, semoga aja kamu akan bisa menerima. Ini juga kekurangan dia juga seperti itu kekurangan ya. Karena seseorang terkadang menunjukkan rasa cinta berlebihan, itu juga membuat kita tidak nyaman ya. Itu bagi kamu yang mungkin tidak suka gitu ya, tidak suka diprotek, ataupun aku tidak suka nih orang yang buka-buka seperti ini gitu ya. Ada juga sih yang seperti itu. Jadi seseorang ini mungkin begitu sangat merindukan kamu ya. Bisa jadi antara kamu dengan dia, mungkin saat ini ada yang sudah menjalin hubungan dengan tipe orang seperti ini. Terkadang kamu juga mikir, aku nggak suka nih kalau diprotek. Tapi coba kamu pikir ke depan. Terkadang ada teman-teman kamu atau orang-orang gitu ya, yang kayak suka pengen dilindungi, kayak pengen diperhatian secara berlebihan, ada terkadang gitu loh. Jadi kita harus bersyukur dengan orang seperti ini. Ya, kamu coba pikirkan. Banyak ya orang seperti ini. Gitu loh, yang menginginkan orang seperti ini. Nah, kita akan coba lihat ada Ten of Wands. Nah, ini juga menggambarkan ya bahwasanya ada seseorang yang begitu sangat merindukan kamu dan dia begitu menderita saat ini. Mungkin dia lagi menanggung suatu beban yang berat, atau dia lagi memikul beban yang cukup berat saat ini, dan tiada satu orang pun yang membantu dia. Dan dia begitu sangat merindukan kamu. Kenapa? Karena dia mengingat suatu masa hanya kamulah yang selalu mengerti akan dirinya. Hanya kamulah yang selalu membantu dia. Mungkin ini ngeling kepada kartu di Emperor. Mungkin saja ada beberapa dari kamu yang tidak menyukai orang seperti ini. Lalu kamu, ya udah, kamu tinggalin gitu loh. Bisa jadi ya, atau kamu di sini begitu menderita, ternyata aku butuh orang seperti ini gitu loh. Atau sebaliknya ya, karena ini juga bisa vice versa ya. Nah, jadi terkadang di saat kita sudah meninggalkan dia, kita baru sadar kalau kita begitu mencintai dia, kalau kita butuh dia atau dia ya seperti ini. Oke? Ya mungkin saja seseorang sudah meninggalkan kamu karena kebucinan kamu gitu ya, atau karena proteknya kamu. Akhirnya dia menyesal. Ya, karena seseorang yang mungkin berada dengan dia itu tidak seperti kamu gitu loh. Atau sebaliknya. Oke, sehingga akhirnya seseorang ini seperti mencari kamu lagi nih, karena aku butuh loh, aku butuh proteknya kamu, aku butuh posesifnya kamu gitu loh, biar aku tidak bertanya-tanya, biar aku tahu gitu loh kalau kamu cinta aku gitu ya. Oke. Nah, seseorang ini mungkin lebih banyak menunjukkan pasrahnya kepada Tuhan. Karena memang sejak mungkin meninggalkan kamu ya, sejak mungkin dia putus dari kamu gitu ya, dia begitu menderita, lagi mencari kedamaian di sini. Dia lebih ke pasrah saat ini. Dia pasrah, semoga Tuhan berikan sebuah cahaya terang kepada dia, memberikan kesempatan kepada dia di sini. Oke? Nah, jadi apalagi di sini? Dan ini ada Three of Cups. Ada seseorang ya, yang mungkin yang bertemu dengan kamu hanya sebentar saja, tapi pertemuan ini begitu sangat kayak kayak mendapatkan sebuah hal yang berbeda gitu loh. Ya, begitu sangat membuat dia sulit melupakan pertemuan yang singkat ini karena ada rasa rindu. Tiba-tiba aja dia juga mikir, kok bisa ya aku merindukan kamu? Kok bisa ya aku itu nggak bisa ngilangin kamu dari pikiran aku, bahkan itu kebawa mimpi gitu ya. Ternyata pertemuan singkat inilah membuat dia itu memiliki rasa ke kamu. Ya. Karena jika seseorang yang mengingat kamu terus-menerus, atau kamu di sini mengingat seseorang terus-menerus dan tidak ada jedahnya gitu ya, bisa jadi itu adalah pertanda dari Tuhan bahwasanya kamu dengan dia akan berjodoh. Ya, tapi kalau kita hanya sekilas saja, atau karena alasan dengan rasa sakit hati, dia ngecewain, dia nyakitin kamu, itu kepikiran. Nah, bisa jadi itu hanya kepikiran dari rasa sakit hati. Tapi kalau kepikirannya itu kayak bahagia-bahagia saja, semoga aja itu adalah pertanda bahwa kamu dengan dia bisa jadi akan bersatu oleh takdir. Ya, ini ada Three of Cups. Emang sih di sini pertemuan kamu dengan dia itu begitu singkat dan itu hanya sementara. Tapi pertemuan itu mungkin membawa sebuah hikmah yang cukup luar biasa. Ya, ini ada The Magician, keajaiban. Nah, mungkin di sini terjadilah sebuah keajaiban ya, yang mungkin dia rasakan, di mana dia begitu merindukan kamu. Ternyata ya aku bisa bertemu dengan kamu.
dan bahkan bisa menjadi milik kamu. Nah, ini suatu keajaiban yang pada awalnya kayak sulit banget untuk bisa berpikir bahwasanya bisa nggak ya kamu itu jadi jodoh aku, atau jadi soulmate aku gitu ya, atau jadi pasangan hidup aku. Ternyata dengan hayalannya itu, dengan andai-andainya itu ya bisa jadi kenyataan. Keajaiban berpihak kepada dia gitu loh. Ya, bisa jadi ya. Back of false-nya. Disinilah, di saat keajaiban itu ada, seseorang ini akan mulai bertindak untuk melakukan, mencari keseimbangan, mencari suatu cara ya, supaya hidup kita itu akan bahagia dan bergairah, bisa bersama-sama ya. Jadi ini yang seseorang ini inginkan dari kamu, oke? Ini ada act of Kalikes. Ada seseorang yang begitu sulit untuk melupakan masa lalunya, padahal mungkin dia sudah punya masa depan nih bersama kamu kah itu atau apa, tapi seseorang ini ya mungkin lagi apa ya, kayak sulit melupakan masa lalu. Ternyata ya dia tahu kamu akan bisa membuat dia melupakan masa lalu ya, karena bisa jadi kamu itu adalah seseorang yang dia rindukan, orang yang bisa mengertikan dirinya, orang yang bisa memahami siapa dirinya gitu ya. Namanya kita manusia kan pasti punya masa lalu ya, dan ya mungkin kamu bisa membuat dia bisa melupakan masa lalu. Itu yang membuat dia rindu kepada kamu. Kamu orang yang baik begitu ya, anggapan dia. Oke, kita akan coba lihat perasaan terdalam seseorang terhadap kamu ya, itu seperti apa perasaan terdalam seseorang kepada kamu. Apakah itu? Kita akan coba cek. Oke. Ya. You already know. Nah, mungkin di sini kamu ya, dia mengatakan kamu siap untuk mengetahui ya, mengetahui tentang apa, tentang dirinya atau tentang diri kamu sendiri gitu ya, atau intinya mengetahui tentang apa yang dirasakan oleh dia. Dia mungkin mencintai kamu, dia mungkin merindukan kamu. Nah, mungkin dia mengatakan kamu akan segera mengetahui, kamu akan siap untuk mengetahui apa yang akan aku katakan kepada kamu begitu ya. Oke. Nah, ternyata di sini, nah ini juga, wah ini I want to get you drunk, I imagine you naked. Nah, aku ingin mendapatkan kamu, dan ini sungguh apa ya, sungguh gila gitu ya. Ini juga dia I imagine you naked. Seseorang ini begitu berimajinasi terhadap kamu, membayangkan kamu itu sedang apa, gimana tuh ya. Terus di sini dia ingin untuk mendapatkan kamu ya, karena di sini dia tergila-gila sama kamu. Jadi itu mungkin yang ingin dia katakan, aku itu tergila-gila loh sama kamu, aku itu begitu sangat berfantasi, aku itu sangat berkhayal, aku berimajinasi tentang kamu gitu ya. Jadi seseorang ini begitu sangat menginginkan kamu. Mungkin saja dia menyukai kamu itu sejak lama, dia menyukai kamu itu mungkin sejak di masa remaja gitu ya, sampai pada akhirnya ada rasa rindu, oh aku pengen ketemu kamu lagi nih, karena aku merasa kita dulunya itu ya sudah terpisah, mungkin karena jarak atau karena keadaan begitu. Karena di sini juga I left because you told me to. Aku meninggalkan kamu karena kamu mengatakan kepadaku. Mungkin ini penyebab antara kamu dengan dia terpisah dulunya. Ya, mungkin saja kamu meninggalkan dia atau dia meninggalkan kamu karena kamu mengatakan kepada dia. Mungkin pernah kamu tidak sadar untuk mengatakan itu kepadanya. Ya udah, kamu tinggalin aja aku gitu loh. Kau pergi sana gitu ya. Kalau kita berantem kan seperti itu tuh. Ya udah, kau pergi sana, aku nggak butuh kamu gitu. Nah, ternyata dia pergi gitu loh, benar-benar pergi di sini. Tapi dia tidak bisa melupakan kamu. Dia tetap merindukan kamu di sini. Ini hebatnya dia ingin datang lagi ke kamu, dia ingin menunjukkan kepada kamu rasa yang dia miliki saat ini. Semoga ada ya orang seperti itu. I want a fresh start with you. Nah, dia ingin memulai satu hubungan bersama kamu di sini. Ya, intinya ingin memulai kembali. Walaupun dulunya itu kita pernah bersama, tapi lagi berkonflik. Sekarang aku pengen baikan nih sama kamu. Aku pengen menjadi seseorang yang berarti dalam hidup kamu gitu. Ya. You are my everything, kamu adalah segalanya gitu loh. Seseorang ini mengatakan kamulah segalanya, aku tidak bisa berpaling dari kamu, aku merindukan kamu, aku sayang sama kamu begitu. So sweet banget ya. Kalau ada seperti ini ya, semoga aja dunia akan selalu bahagia. Oke, kita akan coba lihat dari inisialnya. Siapakah dia? Seseorang yang akan terkoneksi dengan kamu, yang begitu sangat merindukan kamu di sini.
Teman lama. Nah ini dia. Kamu itu punya teman lama. Sempat ada rasa suka. Ternyata dia juga punya rasa suka gitu loh. Dan akhirnya ada pertemuan di sini, bisa jadi pertemuan inilah nantinya yang akan membawa kamu bersama dengan dia. Ini juga ada D dan Y, tetangga. Ya mungkin saja ada beberapa dari kamu yang selama ini kesepian. Terus ada tetangga yang begitu cantik, begitu ganteng gitu ya. Dan dia sering memperhatikan kamu. Ya ternyata dia setelah tidak ada ketemu kamu beberapa hari, dia kayak merindukan. Ya, terkadang tetangga kan seperti itu. Kita juga terkadang, aku juga begitu. Kok terus tetangga aku nggak kelihatan ya berapa hari ini? Biasanya kita nongkrong tuh di pohon mangga, di bawah pohon mangga gitu ya. Terus ternyata dia beberapa hari nggak ketemu. Itu ada rasa rindu gitu ya. Seperti itu, oke? Ini ada J dan U, teman kuliah. Nah, kalau teman kuliah ini udah banyak lah kenangan-kenangan bersamanya. Ya, sempat mungkin kamu setelah tamat kuliah, dia hidup sendiri, kamu hidup sendiri gitu ya. Mungkin udah terpisah, di situ kayak kangen nih masa-masa kita dulu gitu. Mungkin nonton bareng, makan bareng, ngebakso bareng gitu ya. Nah, itu yang dirindukan dia. Ada K dan T, teman kerja, atasan kerja. Ini, di saat kamu mungkin tidak masuk kerja, atasan kerja, teman kerja kamu merindukan kamu. Jadi ya udah, kalau bisa masuk kerja terus ya, jangan sakit. Kalau sakit jadi obati gitu loh. Ya, oke teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa kamu terhibur ya dan tercerahkan. Semoga jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga kamu selalu bahagia. Sampai ketemu lagi, dadah.